Beginilah kejamnya sistem kasta yang terjadi di negara ini. Para orang kaya selalu memperlakukan pelayan dengan seburuk-buruknya. Balram, pemuda desa yang baru resmi menjadi supir, harus menghadapi masalah lain karena dirinya bukan supir utama. Belum lagi setiap gajian ia harus memberikan separuh gajinya kepada keluarganya karena nenek Balram merasa Balram hutang budi kepadanya. Hari itu Balram subuh-subuh melihat kasur rekan supirnya yang lain kosong. Ternyata Rampersad sedang memasak sesuatu di jam 4 subuh. Balram yang penasaran kemudian mencoba mengikuti pria itu yang selalu pergi diam-diam dari rumah ini. Ternyata Balram tahu rahasia Rampersad. Ia ternyata seorang muslim dan sekarang adalah bulan Ramadan. Itulah mengapa Rampersad tidak pernah ikut mereka makan siang. Dan tuan mereka sangat membenci orang-orang dengan agama tertentu. Esoknya Menteri Sosial datang ke rumah Tuan Balram dan meminta mereka membayar pajak kepada si menteri karena selama ini usaha Tuan Balram selalu mencurangi pajak pemerintah. Malam itu Balram mendengar rapat keluarga itu bahwa Asok, anak bungsu tuannya, mengajukan diri akan mengurus ini semua bersama istrinya Pinky. Inilah kesempatan Balram untuk mengambil alih posisi supir pertama. Esoknya Balram yang sedang mengelap mobil mengancam Rampersad akan memberitahu rahasianya jika ia tak berhenti. Jadilah Rampersad mengalah dan Balram berhasil merebut posisi supir utama. Untuk pertama kalinya, pria ini berhasil menginjakan kakinya di ibu kota negaranya, membawa tuan-tuannya ke sebuah gedung megah tempat tinggal mereka. Sedangkan dirinya sendiri cukup puas tinggal di kamar khusus pelayan di bawah gedung. Namun bagi Balram ini sudah sangat mewah. Kepribadian Tuan Balram antara si Luwak dan si Asok sangat berbeda. Si Luwak selalu memperlakukan buruk Balram dan sering menamparnya. Asok sendiri lebih baik, bahkan meminta maaf kepada Balram karena kakaknya sudah melakukan hal buruk kepadanya. Akhirnya kakak Asok pulang kembali ke kampung halaman mereka dan kini Asoklah yang menjadi tuan bagi Balram. Asok pemuda yang sangat santai bahkan terhadap para pelayannya. Ia bahkan mau mengajak Balram untuk bermain tenis bersamanya. Ia juga mau membawa Balram masuk ke apartemennya dan mengajaknya main bersama. Hari itu mereka akan pergi ke rumah paman Asok dan akan melewati kampung halaman Balram. Selagi Asok bersama istrinya Pinky di rumah paman mereka, Balram memutuskan pergi ke kampungnya membawa mobil milik tuannya sekaligus pamer. Ketika mereka berkumpul, Balram sangat ingin membawa kakaknya itu bersamanya, namun sayang ia sudah berkeluarga dan punya banyak anak. Nenek Balram sendiri tiba-tiba ingin menjodohkan Balram kepada seorang wanita yang ditentang oleh Balram kemudian pergi dari sana. Karena tidak pernah diajari jika memegang kemaluan adalah hal buruk serta tidak pernah diajarkan jika menyikat gigi adalah hal penting, Balram akhirnya dimarahi tuannya karena hal-hal tersebut. Balram memutuskan pergi ke pasar membeli barang-barang seperti pasta gigi serta baju dan sepatu baru. Balram memiliki gigi yang jorok, maka dari itu mulai saat ini ia akan terus membersihkan dirinya ketika bertemu tuannya. Hari itu Balram diminta tuannya berpakaian ala Maharaja karena istri Asok sedang berulang tahun. Ia kemudian diminta membawa kedua pasangan ini berpesta. Sedangkan Balram sendiri menunggu di parkiran dan diejek oleh teman-teman sesama pelayan yang lain. Ketika mereka selesai, saat di jalan ada seorang anak kecil yang ingin meminta uang, tapi Balram marah memarahinya dan membuat Pinky tidak senang. Kemudian Pinky meminta Balram keluar karena ia akan membawa mobil itu, meninggalkan Balram sendirian di tempat ini. Sembari Balram menunggu, tiba-tiba mobil tuannya itu datang lagi menjemput Balram. Mereka pun akhirnya berkendara bersama, namun kali ini Pinky lah yang akan membawa mobil itu dengan ngebut dan serampangan. Balram sebenarnya sedikit panik karena Pinky juga dalam keadaan mabuk. Sampai akhirnya Pinky tak sengaja menabrak seorang anak di jalan.